Selamat sore Ibu Ninik dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan GRI 101 tentang landasan bagian kedua dan ketiga. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Saya sendiri Yulita Maria Duyatri, NIM 182114053. Teman saya Beatrix Ayuwandira Dabur, NIM 182114058. Melania Sri Rosari Juita, NIM 182114083. Virgilius Neri Soka, NIM 182114092. Nah, pada bab ini akan dua bagian yang kami jelaskan, yaitu yang pertama menggunakan standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan, dan yang kedua membuat klaim terkait penggunaan standar GRI. Bagian kedua menggunakan standar GRI untuk pelaporan keberlanjutan. Pada bagian ini akan dijelaskan proses dasar untuk pelaporan keberlanjutan dengan menggunakan standar GRI. Nah, misalnya sebuah organisasi yang ingin mengklaim bahwa laporan keberlanjutannya telah disusun berdasarkan standar GRI, baik opsi inti maupun komprehensif, diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan dalam bagian ini. Nah, kedua opsi tadi yaitu opsi inti dan opsi komprehensif merupakan pedoman dalam membuat laporan keberlanjutan. Kedua opsi ini menentukan apakah konten di dalam laporan keberlanjutan sudah sesuai pedoman yang ada. Nah, kedua opsi ini berlaku untuk semua organisasi dari berbagai jenis maupun ukuran dan lain-lain. Nah, persyaratan ini dinyatakan dengan penggunaan kata harus dalam teks dan huruf tebal. Persyaratan ini memandu organisasi pelapor melalui proses persiapan laporan keberlanjutan, yang mana yang pertama, prinsip-prinsip laporan telah diterapkan. Yang kedua, pengungkapan yang memberikan informasi kontekstual tentang organisasi telah dibuat, atau di sini informasi yang berkaitan dengan organisasi. Kemudian yang ketiga, setiap topik material telah diidentifikasi dan dilaporkan. Nah, beberapa klausul di sini dalam bagian ini erat kaitannya dengan pengungkapan dalam GRI 102, yaitu tentang pengungkapan umum, dan GRI 103 yaitu tentang pendekatan manajemen, yang dimana nanti pada kedua bagian ini akan meminta informasi spesifik untuk diungkapkan oleh organisasi pelapor. Nah, dalam hal ini, pengungkapan yang relevan dari GRI 102 atau GRI 103 akan diidentifikasikan atau dijelaskan secara terperinci dalam panduan yang nanti akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip pelaporan. Nah, di sini organisasi pelapor harus menerapkan seluruh prinsip-prinsip pelaporan dari bagian 1 untuk mendefinisikan isi dan kualitas laporan. Nah, prinsip-prinsip dari bagian 1 tadi contohnya itu inklusivitas pemangku kepentingan. Jadi di sini organisasi pelapor sangat penting untuk memahami dan mengimplementasikan 10 atau seluruh prinsip-prinsip laporan, karena hal ini mendefinisikan isi dan kualitas laporan. Jadi, kualitas laporan itu dinilai dari apakah organisasi pelapor telah memahami dan menerapkan seluruh prinsip-prinsip pelaporan di dalam laporannya tersebut. Karena prinsip-prinsip ini memandu pilihan-pilihan tentang pemilihan dan kualitas informasi dalam laporan. Nah, pengungkapan 10246 dalam GRI 102 tentang pengungkapan umum membutuhkan penjelasan tentang cara organisasi mengimplementasikan prinsip-prinsip pelaporan untuk mendefinisikan isi laporan. Jadi, organisasi pelapor harus benar-benar memahami atau menguasai prinsip-prinsip yang mereka terapkan di dalam laporan keberlanjutan mereka, karena nanti pada GRI 102 akan diminta penjelasan bagaimana cara organisasi mengimplementasikan prinsip-prinsip laporan ini. Kemudian yang kedua, melaporkan pengungkapan umum. Nah, di sini organisasi pelapor harus melaporkan pengungkapan yang diwajibkan oleh GRI 102 tentang pengungkapan umum. Nah, pada GRI 102 atau pada pengungkapan umum nanti akan meminta informasi kontekstual atau informasi yang berkaitan dengan sebuah organisasi dan bagaimana praktik pelaporan keberlanjutannya.
Nah, jika sebuah organisasi ingin mengklaim bahwa organisasi tersebut telah menyiapkan laporan sesuai dengan standar GRI, baik itu pilihan inti atau komprehensif yang telah saya jelaskan tadi, terdapat sejumlah pengungkapan dari GRI 102 tentang pengungkapan umum yang diwajibkan untuk dilaporkan. Nah, nanti pada GRI 102 akan ada informasi-informasi spesifik yang diminta. Jadi, perusahaan juga perlu menyiapkan ini untuk dilaporkan pada laporan keberlanjutannya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi topik material dan batasannya. Nah, di sini yang pertama, organisasi pelapor harus mengidentifikasi topik materialnya menggunakan prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan. Kemudian yang kedua, organisasi pelapor harus berkonsultasi dengan pengungkapan sektor GRI yang terkait dengan sektornya jika tersedia untuk membantu dalam mengidentifikasi topik materialnya. Kemudian yang ketiga, organisasi pelapor harus menentukan batasan untuk setiap topik material. Nah, topik material di sini merupakan topik-topik yang telah diprioritaskan organisasi untuk dicantumkan dalam laporan keberlanjutan. Penetapan prioritas ini dilakukan menggunakan prinsip-prinsip inklusivitas pemangku kepentingan dan materialitas yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua itu tentang berkonsultasi dengan pengungkapan sektor GRI yang terkait. Nah, di sini pengungkapan sektor GRI memberikan tambahan pengungkapan spesifik sektor dan panduan yang bisa digunakan sehubungan dengan standar GRI. Jadi, mengapa organisasi pelapor penting untuk berkonsultasi dengan pengungkapan sektor GRI? Karena akan ada informasi tambahan yang akan diberikan oleh pengungkapan sektor GRI yang membantu organisasi pelapor dalam mengidentifikasi topik materialnya. Nah, kemudian terkait batasan untuk setiap topik material. Nah, batasan topik adalah deskripsi lokasi terjadinya dampak untuk topik material dan keterlibatan organisasi dengan dampak-dampak tersebut. Nah, jadi di sini kemungkinan organisasi terlibat dengan dampak baik melalui kegiatan mereka sendiri atau sebagai akibat dari hubungan bisnis mereka dengan entitas lain. Nah, suatu organisasi yang mempersiapkan laporan sesuai dengan standar GRI diharapkan untuk tidak hanya melaporkan dampak yang disebabkannya, tetapi juga dampak yang muncul karena kontribusi organisasi, serta dampak yang terhubung langsung dengan aktivitas, produk, atau jasa atau layanannya melalui hubungan bisnis. Yang ketiga, pelaporan mengenai topik material. Untuk setiap topik material, organisasi pelapor yang pertama harus melaporkan pengungkapan pendekatan manajemen untuk topik tersebut menggunakan GRI 103 yaitu tentang pendekatan manajemen, dan juga yang kedua harus melaporkan pengungkapan topik spesifik dalam standar GRI yang sesuai jika topik material dicakup dalam standar GRI yang sudah ada seri 200, 300, dan 400, atau yang ketiga harus melaporkan pengungkapan lain yang sesuai jika topik material tidak tercakup dalam standar GRI yang sudah ada. Nah, untuk mengklaim bahwa laporan telah disiapkan sesuai dengan standar GRI, organisasi pelapor diwajibkan untuk melaporkan semua topik material yang diidentifikasi. Nah, daftar topik material ini dilaporkan bersama dengan pengungkapan 102/47 di GRI 102 yaitu tentang pengungkapan umum. Jika sebuah topik material tidak tercakup dalam topik spesifik standar GRI topik yang ada, organisasi tetap diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya menggunakan GRI 103 yaitu tentang pendekatan manajemen dan direkomendasikan untuk menggunakan pengungkapan yang sesuai dari sumber lain untuk melaporkan dampaknya. Nah, dalam hal ini misalnya kasusnya yaitu suatu organisasi mungkin ingin menggunakan pengungkapan tambahan dari sumber lain untuk melaporkan topik material yang tercakup dalam standar GRI, serta juga melaporkan pengungkapan GRI. Nah, pengungkapan tambahan lain tadi diharapkan juga untuk tunduk pada ketelitian teknis yang sama seperti pengungkapan dalam standar GRI dan tetap konsisten dengan standar lain yang ada atau kerangka pelaporan jika ada dan relevan. Nah, jadi di sini kasus yang perusahaan tadi yang menggunakan pengungkapan tambahan lain. Nah, pengungkapan tambahan lain itu perlu dilaporkan juga dalam GRI
laporan keberlanjutannya. Nah, pengungkapan tambahan lain juga ini perlu menggunakan atau patuh terhadap ketelitian teknis yang sama seperti pengungkapan dalam standar GRI. Nah, kemudian dalam beberapa kasus, jika batasan sebuah topik melampaui organisasi, mungkin tidak bisa melaporkan beberapa pengungkapan topik spesifik. Sebagai contoh, jika batasan sebuah topik mencakup bagian dari rantai pasokan, organisasi mungkin tidak bisa mengakses informasi yang diperlukan dari pemasok. Nah, dalam kasus ini, untuk menyiapkan laporan yang sesuai dengan standar GRI, organisasi tetap diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk topik tersebut, tapi dapat menggunakan alasan tidak mencantumkan yang disetujui untuk pengungkapan topik spesifik. Nah, misalnya suatu perusahaan mempunyai pemasok. Nah, pemasok ini kadang itu jika kita memerlukan informasi, kadang pemasok ini tidak bisa memberikan informasi karena mungkin informasi yang kita butuhkan itu bersifat rahasia. Nah, di sini organisasi pelapor tetap melaporkan pendekatan manajemennya. Nah, nanti informasi spesifik yang dibutuhkan dari pemasok tadi dibuat alasan tidak mencantumkannya nanti pada GRI. Nah, kemudian menyajikan informasi. Nah, di sini melaporkan pengungkapan yang diwajibkan dengan menggunakan rujukan. Yang pertama, jika organisasi pelapor melaporkan pengungkapan yang diwajibkan dengan menggunakan rujukan dari sumber lain, tempat informasi tersebut berada, organisasi tersebut harus memastikan yang pertama, rujukan itu menyertakan lokasi spesifik dari pengungkapan yang diwajibkan. Yang kedua, informasi rujukan itu tersedia untuk publik dan dapat diakses dengan mudah. Nah, sebagai contoh di sini, misalnya, suatu rujukan ke laporan tahunan dapat diterima jika mencakup nomor halaman, nama bab, atau indikasi spesifik lain yang menunjukkan tempat informasi tersebut bisa ditemukan. Nah, di sini, informasi rujukan yang digunakan suatu organisasi itu harus merupakan sebuah rujukan yang menyertakan lokasi spesifik serta lokasi spesifik dari pengungkapan yang diwajibkan, serta rujukan itu tersedia untuk publik dan dapat diakses dengan mudah. Nah, tujuannya agar nanti orang yang membaca laporan keberlanjutan dari perusahaan ini, misalnya saja pemangku kepentingan atau masyarakat umum, dapat mempercayai laporan keberlanjutan yang telah disajikan ini karena informasi rujukan yang disediakan itu merupakan informasi yang dapat diakses sehingga pemakai atau pengguna dari laporan keberlanjutan dari organisasi pelapor ini bisa dengan mudah mengakses informasi tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo Ibu dan teman-teman, saya Beatrix Ayu Wandira Dabur, NIM 182114058, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, jujur saja berbicara tentang GRI 101 Foundation cukup kompleks menurut saya dan sangat sulit untuk disederhanakan karena setiap bagiannya itu sangat penting. Maka dari itu saya akan coba meringkas, mudah-mudahan teman-teman dan pendengar yang lain bisa mudah untuk menangkap makna dari materi yang saya sampaikan. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal oleh kelompok sebelumnya mengenai latar belakang dari pelaporan keberlanjutan. Saya sangat tertarik dengan kalimat yang mengatakan bahwa Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan menetapkan tujuan aspirasional yang dimana menggambarkan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini, namun tidak bermaksud untuk memberikan dampak negatif secara tidak langsung ya untuk generasi yang akan datang. Menurut saya ini sangat menarik sekali karena sepertinya kita sudah harus mulai untuk memikirkan krisis ekonomi, krisis global yang saat ini sedang kita hadapi. Nah, kita harus melakukan suatu pembangunan atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dengan melihat dampak yang akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Menurut saya seperti itu. Apalagi saat ini Indonesia sering dihadapi oleh banyak sekali masalah lingkungan.
terjadi kebakaran, polusi, pembuangan sampah yang tidak teratur. Menurut saya itu menjadi penyebab besar kerusakan ekologi. Dan itulah mengapa sangat penting untuk mempelajari akuntansi keberlanjutan. Nah, di sini berbicara tentang menyajikan informasi dari laporan keberlanjutan. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita menyajikan suatu informasi kepada stakeholder, kepada pemangku kepentingan, kita tentunya harus menyajikan informasi yang mudah dimengerti, mudah dicerna, sehingga pembaca ataupun orang yang membutuhkan informasi berada di dalam bayangan yang sama dengan kita. Misalnya, jangan sampai apa yang kita maksudkan tidak bisa ditangkap oleh pendengar. Jadi, kita harus sedetail mungkin, sejelas mungkin menyajikan informasi yang mereka butuhkan. Nah, untuk format pelaporannya sendiri, organisasi itu bisa memilih pelaporannya itu lewat format elektronik ataupun kertas bukti fisik secara langsung. Nah, misalnya ketika seorang akuntan hendak diminta oleh stakeholder misalnya, kamu harus memberikan ini ya, presentasi tentang laporan proyek minggu kemarin. Nah, dia bisa menyajikan semuanya dalam Excel dan lain-lain, namun dia membuat catatan kecil. Nah, di catatan kecil itu berupa kesimpulan yang nantinya bisa membantu dia saat presentasi secara langsung. Nah, saya rasa kombinasi seperti itu banyak sekali digunakan di beberapa perusahaan. Saya juga kebetulan pernah melakukan magang selama beberapa bulan di salah satu lembaga sosial, dan saya ditugaskan untuk membantu mengelola keuangan. Nah, ketika presentasi hasil penjualan, saya melakukan hal yang sama. Jadi, saya menyediakan data elektronik, tapi saya juga membuat ringkasan di kertas saya agar lebih mudah menyimpulkan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba masuk dari pendengar atau dari manajer dan direktur. Nah, walaupun terdapat begitu banyak format pelaporan yang bisa kita pilih, laporan tersebut harus sesuai dengan standar GRI yang telah ditetapkan. Nah, di sini standar GRI ini mewakili praktik terbaik secara global dalam hal pelaporan dampak ekonomi, dampak lingkungan, ataupun dampak sosial terhadap publik. Nah, maka dari itu, laporan keberlanjutan yang didasarkan pada standar GRI ini akan memberikan informasi tentang kontribusi, baik kontribusi yang positif ataupun negatif dalam organisasi bagi pembangunan keberlanjutan. Nah, yang berikutnya adalah menyusun dan menyajikan informasi dalam laporan. Nah, perlu diketahui, ketika menyiapkan laporan keberlanjutan itu, organisasi yang melaporkan itu sebaiknya menyajikan informasi untuk periode pelaporan yang sekarang ataupun tahun sebelumnya, karena bisa dijadikan pembanding kira-kira apa saja yang kurang, apa saja yang berubah, apakah ada pertumbuhan, ada perkembangan dari laporan tahun sebelumnya. Nah, yang kedua, menyusun laporan ataupun informasi harus menggunakan metrik internasional yang memang sudah diterima secara umum, dan faktor konversi standar juga, serta menjelaskan dasar pengukuran yang jelas atas perhitungan. Karena di sini harus aktual, semuanya harus bisa dimengerti, bisa dipertanggungjawabkan. Maka sangat menuntut kejujuran, ketelitian dari seorang akuntan. Nah, yang berikutnya adalah menyediakan catatan atau data yang mutlak, dan ketika melakukan penjelasan bisa menggunakan rasio atau data yang dinormalkan. Nah, di sini yang dimaksudkan data yang mutlak adalah data yang sesungguhnya, data yang real, tidak dibuat-buat, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi, kejujuran dari seorang akuntan itu sangat penting dalam menyediakan laporan akuntansi keberlanjutan. Nah,
Yang terakhir itu menetapkan periode pelaporan yang konsisten untuk menerbitkan laporan. Jadi misalnya laporannya diberikan setiap 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, tapi secara konsisten tiap minggunya, agar ketika laporan masuk bisa langsung dikoreksi, bisa langsung diperbaiki, lalu untuk minggu berikutnya setelah ada laporan yang baru bisa langsung dikoreksi juga, sehingga nanti masalahnya tidak menumpuk saat laporan akhir. Menurut saya seperti itu. Nah, yang berikutnya, membuat klaim terkait penggunaan standar GRI. Di sini terdapat 2 pendekatan dasar yang bisa dikatakan hal basic yang harus kita gunakan dalam standar GRI. Yang pertama itu adalah menggunakan standar GRI sebagai satu rangkaian untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar. Nah, di sini organisasi menggunakan standar GRI itu kan untuk melaporkan dampak ekonomi, dampak lingkungan, atau dampak sosial dari pembangunan yang hendak dilakukan. Nah, disarankan untuk menggunakan pendekatan ini. Nah, mengapa? Karena standar ini memenuhi kriteria pelaporan dengan standar yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, memenuhi kriteria ini menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan ini memberikan informasi yang lengkap dan juga seimbang mengenai topik material organisasi serta dampak apa saja, dampak terkait dari setiap keputusan yang hendak diambil. Serta dampak tersebut bagaimana bisa dikelola, bagaimana solusinya agar bisa menerapkan secara nyata mengenai akuntansi keberlanjutan ini. Perlu diketahui bahwa sebuah laporan yang sesuai dengan standar GRI sendiri akan diproduksi sebagai laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, yang independen, atau dapat merujuk kepada informasi yang diungkapkan dalam berbagai lokasi ataupun format. Nah, misalnya tadi yang sudah saya jelaskan, entah dalam bentuk surat secara fisik ataupun elektronik. Nah, serta setiap laporan yang sesuai dengan standar GRI harus mencantumkan indeks isi GRI yang disajikan dalam satu lokasi dan juga mencakup nomor halaman ataupun URL untuk semua pengungkapan yang dilaporkan. Nah, ada dua pilihan dalam menyiapkan laporan sesuai dengan standar GRI, yaitu yang pertama adalah inti dan yang kedua komprehensif. Nah, inti di sini yang dimaksudkan adalah pilihan yang mengindikasikan pada laporan yang berisi informasi minimal yang diperlukan untuk memahami hakikat organisasi. Nah, topik material ini dan dampak terkait bisa dijelaskan serta diberitahukan juga solusinya seperti apa agar bisa dikelola langsung. Nah, komprehensif di sini dibangun dari pilihan inti yang mewajibkan pengungkapan tambahan tentang strategi, tentang etika dan juga integritas serta tata kelola organisasi tersebut. Nah, organisasi ini dituntut untuk lebih ekstensif untuk melaporkan dampak dari pembangunan yang hendak dilakukan. Nah, biasanya di sini untuk setiap topik material yang dicakup dalam standar GRI. Nah, untuk kedua pilihan ini, yang inti dan komprehensif ini, berkaitan dengan kualitas informasi dalam laporan juga dan besarnya dampak yang ditimbulkan dalam organisasi. Jadi pilihan-pilihan ini seperti merefleksikan tingkat standar GRI yang akan diterapkan. Namun dalam hal ini sebuah organisasi tidak dituntut untuk
melangkah maju dari inti ke komprehensif. Nah, jadi organisasi bisa memilih kira-kira pilihan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, yang kedua adalah menggunakan standar yang dipilih atau bagian dari isinya untuk melaporkan informasi yang spesifik. Nah, di sini pilihan ini dirujuk sebagai sebuah klaim pada GRI. Jadi pilihan ini dikatakan cocok untuk organisasi yang hendak melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosialnya. Namun, tidak menggunakan standar GRI ini sendiri untuk menggunakan gambaran lengkap dari topik, material, dan dampak terkait. Nah, misalnya organisasi ingin melaporkan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati untuk kelompok pemangku kepentingan tertentu. Nah, dalam pelaporan ini, organisasi bisa menggunakan pengungkapan dari GRI 103 mengenai pendekatan manajemen dan juga GRI 304 mengenai keanekaragaman hayati, serta jangan lupa untuk mencantumkan klaim yang merujuk pada GRI yang diwajibkan dalam semua materi yang dipublikasikan berdasarkan standar. Yang berikutnya adalah ada kriteria yang dibutuhkan untuk mengklaim bahwa sebuah laporan itu sudah sesuai dengan standar GRI. Nah, ada 3 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada kriteria yang diwajibkan, ada pilihan inti dan juga pilihan komprehensif. Nah, yang pertama adalah dalam kriteria kita harus menggunakan klaim yang benar. Nah, di sini kita harus menyertakan, untuk pilihan intinya kita harus menyertakan pernyataan seperti ini. Misalnya, laporan ini telah disiapkan sesuai dengan standar GRI. Untuk rinciannya sendiri tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya mengenai pilihan inti itu seperti apa, kriteria yang diwajibkan, lalu pilihan komprehensif. Mengenai klaim ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, kriteria yang diwajibkan itu seperti apa, lalu pengertian dari pilihan inti juga seperti apa, dan pilihan komprehensif. Nah, untuk bagian kanan dari slide teman-teman saat ini itu merupakan gambaran untuk teman-teman bahwa yang disajikan itu ini. Misalnya gunakan klaim yang benar pada kriteria, lalu pada pilihan inti harus menyertakan pernyataan. Begitu juga dengan pilihan komprehensif yang harus menyertakan pernyataan juga. Begitupun sampai pada kriteria yang diwajibkan paling terakhir dan juga pilihan inti serta pilihan komprehensif yang terakhir. Jadi sangat bervariasi sekali teman-teman. Nah, saya juga menemukan sebuah berita. Kebetulan saya membaca di website Universitas Katolik Parahyangan. Nah, di sini dia bekerja sama dengan International Finance Corporation yang sebagai bagian dari World Bank Group yang menggelar kuliah tamu yang bertajuk penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Jadi saya menemukan ini di website mereka. Nah, di sini mereka menjelaskan bahwa ada 4 aspek dalam perkembangan akuntansi keberlanjutan, yakni ada global situation, risk and opportunities in sustainability era, sustainability accounting, and sustainability reporting. Nah, yang tidak dapat kita pungkiri bahwa saat ini bumi sedang mengalami krisis lingkungan dan iklim. Jadi mereka tekankan untuk pentingnya melakukan sustainability report dalam akuntansi atau akuntansi keberlanjutan ini. Nah, yang menarik adalah mereka memberikan solusi dalam kuliah umum ini. Nah, solusi mereka lebih fokus ke akuntansi. Jadi mereka menekankan bahwa seorang akuntan harus fokus pada multi stakeholder dan masyarakat, pegawai, serta lingkungan sebagai akuntansi keberlanjutan yang juga meliputi aspek sosial dan lingkungan. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa jenis-jenis akuntansi keberlanjutan sendiri
baru marak bermunculan akhir-akhir ini. Seperti carbon, water, and waste accounting yang tergolong dalam environmental accounting, dan juga human resource and social auditing accounting yang tergolong ke dalam social accounting. Nah, ada satu hal juga yang sebenarnya minggu lalu hendak saya sampaikan saat ada diskusi dari kelompok sebelumnya. Jadi, menurut saya sejauh ini kita hanya selalu membahas bahwa perusahaan harus ada kesadaran untuk melakukan sustainability report ini untuk melihat dampak-dampak lingkungan. Tapi dari masyarakatnya sendiri seperti tidak terbahas oleh kita selama ini. Menurut saya poin pentingnya adalah ketika dalam terdapat suatu pembangunan, masyarakat lokal tuh harusnya memiliki peran yang lebih aktif juga. Jadi jangan hanya menunggu analisis lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, kita juga harus berani untuk melakukan komunikasi. Kita harus membangun komunikasi dengan perusahaan, kira-kira misalnya dampak apa yang akan terjadi, seperti apa pembangunan ini, tujuan dari pembangunan ini untuk apa. Jangan harapkan bahwa perusahaan sendiri yang datang ke kita. Kita juga harus berinisiatif. Karena apa? Kita yang akan menjadi objek langsung dari kita yang akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampak ataupun akibat dari pembangunan yang dilakukan. Maka dari itu, akhir-akhir ini dari kasus yang banyak saya temukan, terkadang kerusuhan antara masyarakat lokal dengan perusahaan itu karena kurangnya komunikasi. Dari ketika kedua belah pihak terbuka, maka solusinya bisa didapatkan. Jadi itu saran dari saya untuk teman-teman semua yang mungkin mendengar saat ini, bahwa ketika melakukan pembangunan, masyarakat juga harus lebih berinisiatif dalam mencari tahu. Mengenai pengertian dari kriteria, pilihan inti, dan pilihan komprehensif sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi ini adalah ringkasan tabel yang berusaha saya persingkat agar teman-teman mudah untuk mengerti. Jadi di sini misalnya tadi kriteria yang diwajibkan itu gunakan klaim yang benar. Lalu pada pilihan intinya kita harus menyertakan pernyataan seperti laporan ini disiapkan sesuai dengan standar GRI sekian gitu. Dan pilihan komprehensifnya menyertakan pernyataan yang sama seperti pada pilihan inti. Nah, jadi kurang lebih seperti ini sampai pada kriteria yang diwajibkan yang terakhir. Itu juga pilihan inti dan pilihan komprehensif. Saya sempat membaca sebuah tulisan dalam website dari website Universitas Katolik Parahyangan. Nah, di situ dia bekerja sama dengan International Finance Corporation yang menjadi bagian dari World Bank Group yang menggelar kuliah tamu di mana mereka mengundang Poppy Ismailina. Nah, di sini mereka membahas tentang 4 aspek dalam perkembangan akuntansi berkelanjutan, yakni ada global situation, risk and opportunities in sustainability era, sustainability accounting, dan sustainability reporting. Yang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita sedang mengalami krisis ekologi dan juga krisis iklim. Nah, dalam keadaan tersebut menyebabkan adanya reaksi global ataupun resiko global, yang mana dalam kelima risiko ini yang paling besar terjadi adalah perubahan suhu ekstrim atau mitigasi dan adaptasi iklim yang gagal, serta terjadi banyak sekali bencana alam, kepunahan, kerusakan hutan, dan lain-lain. Mengenai contoh dari masalah yang timbul itu sudah saya jelaskan saat mempresentasikan tentang hutan Bawusia di Labuan Bajo, dan juga waktu itu teman-teman ada juga yang menceritakan tentang kebakaran hutan. Nah, uniknya di sini mereka memberikan solusi bahwa
solusi yang diberikan itu lebih fokus kepada akuntan yang meminta agar akuntan itu harus lebih fokus pada multi stakeholder dan masyarakat, pegawai serta lingkungan juga yang menjadi objek langsung ataupun menjadi sasaran langsung dalam akuntansi keberlanjutan ini. Karena di dalamnya kan ada aspek sosial, lingkungan. Nah, saya menemukan satu hal yang saya kira dalam diskusi selama ini kurang begitu dibahas. Nah, saya melihat dari masalah yang sering terjadi dalam masyarakat itu, misalnya antara perusahaan yang membangun fasilitas dengan masyarakat, seringkali terjadi konflik. Nah, kita terkadang selalu melihat hanya dari sisi perusahaan, bahwa perusahaan harus se-akuntabel mungkin untuk menyediakan informasi, harus lebih bertanggung jawab. Tetapi jarang sekali ada yang berpendapat bahwa rakyat itu harus berinisiatif juga. Mereka harus lebih peka terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan mereka, karena mereka akan menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan ini, karena mereka akan merasakan langsung dampak dari pembangunan tersebut. Jadi sebagai masyarakat, intinya ketika terdapat isu-isu pembangunan atau ketika ada pembangunan di sekitar lingkungan kita, kita harus berani untuk membangun komunikasi dengan perusahaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kalau misalnya mereka melakukan pelanggaran dan lain-lain, sekarang kan ada sosial media. Jadi kita tinggal mencari data yang sedetail mungkin, yang aktual, lalu di-post saja sehingga bisa mendapat perhatian dari banyak orang. Itu kalau misalnya kita belum puas dengan informasi yang diberikan perusahaan atau ketika mereka tidak transparan kepada kita. Nah, tapi sangat penting sih untuk lebih berinisiatif, karena jangan hanya ketika sudah terjadi pembangunan baru merasakan dampak, nah kita baru bersuara. Itu kan sangat tidak mungkin, bukan tidak mungkin, kayak sia-sia, karena pembangunan sudah dilakukan. Jadi disarankan ketika baru ada isu-isu ataupun pembangunan mulai dilakukan masyarakat, nah dengan begitu jadinya komunikasi antara kedua belah pihak jadi lancar. Jadi untuk mengurangi pertikaian yang muncul di tengah-tengah pembangunan ataupun ketika pembangunan tersebut sudah selesai. Selanjutnya, saya Melania Sri Rosari Juwita, NIM 182114083, akan menjelaskan alasan tidak mencantumkan. Jadi, jika suatu organisasi yang menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI, tetapi tidak melaporkan pengungkapan yang diwajibkan, maka organisasi tersebut harus memberikan alasan mengapa tidak mencantumkan dalam laporan. Nah, sebagai contoh itu, jika suatu organisasi mengidentifikasikan emisi dan energi, maka dalam kasus ini, bahan bakar tidak secara langsung dikonsumsi dalam suatu organisasi. Maka, pengungkapan yang berkaitan dengan konsumsi bahan bakar dalam organisasi dan emisi bisa langsung dikatakan tidak berlaku. Nah, alasan kedua itu kita bisa mencantumkan informasi tidak tersedia. Nah, tetapi alasan tidak mencantumkan ini tetap harus dijelaskan mengapa informasi tidak bisa didapatkan. Jika pengungkapan topik spesifik tidak dilaporkan dalam situasi ini, maka organisasi tetap diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemen terhadap topiknya. Nah, jadi laporan ini tuh sangat berguna jika organisasi tersebut ingin mengklaim bahwa laporannya telah disiapkan sesuai dengan standar GRI. Selanjutnya, menggunakan standar yang dipilih dengan klaim yang merujuk pada GRI, di mana jika organisasi pelapor menggunakan standar GRI yang dipilih atau bagian dari isinya untuk melaporkan informasi spesifik, tetapi tidak memenuhi kriteria yang menyiapkan laporan sesuai dengan standar GRI, maka organisasi tersebut harus menyertakan dalam materi apapun yang diterbitkan berdasarkan standar GRI. Harus mematuhi semua persyaratan pelaporan sesuai dengan pengungkapan yang dilaporkan, juga harus memberitahu GRI mengenai penggunaan standarnya, dan sebaiknya
menerapkan prinsip-prinsip laporan untuk menetapkan kualitas, juga melaporkan pendekatan manajemennya. Jadi bisa dikatakan bahwa organisasi yang melakukan penggunaan selektif dari standar tidak bisa mengklaim bahwa organisasi tersebut telah menyiapkan laporan sesuai dengan standar GRI, tetapi sangat penting bagi suatu organisasi itu untuk menerapkan prinsip-prinsip pelaporan dalam menentukan kualitas laporan. Jadi prinsip-prinsip ini itu akan sangat membantu untuk memastikan bahwa informasinya akurat dan berkualitas tinggi, yang pada akhirnya akan membuat pemangku kepentingan itu untuk membuat penilaian yang valid berdasarkan informasi tersebut. Saya Regius Nerisoka, NIM 18.2114092. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman Lani tentang memberitahu GRI mengenai penggunaan standar. Organisasi pelapor harus memberitahu GRI tentang penggunaan standar GRI dan klaim yang telah dibuat dalam laporan atau materi yang diterbitkan, baik dengan yang pertama itu mengirim satu salinan ke GRI di standar @globalreporting.org atau mendaftarkan laporan atau materi yang diterbitkan di www.globalreporting.org atau standars. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang artikel dari kelompok kami, yaitu partisipasi IAP2 Indonesia dalam Locality Sustainability Report. Dalam kaitannya, etika bisnis merupakan upaya untuk mencari jalan keluar atau paling tidak mengklasifikasi berbagai moral isu yang secara spesifik muncul atau berkaitan dengan etika bisnis tersebut. Pendekatan ini memahami hubungan antara konsep corporate governance dengan etika bisnis. Secara umum, pendekatan dimaksud merupakan proses mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai aktivitas manusia yang berpedoman pada tujuan di dalam melakukan suatu aktivitas. Maksudnya, berpedoman pada tujuan di dalam melakukan suatu aktivitas itu maksudnya apakah pembisnis itu melakukan aktivitasnya itu dengan baik, jujur atau tidak. Habis itu, prinsip etika bisnis dalam kaitan ini berhubungan dengan berbagai upaya untuk menggabungkan seperangkat nilai dasar dalam perusahaan agar berbagai aktivitas yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.